Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7. Jawab mereka, dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus selalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Penyelenggaraan ilahi itu nyata dalam kehidupan kita. Allah pasti akan menyediakan segala sesuatu, rahmat yang kita perlukan untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaan yang harus kita selesaikan, untuk menjalankan panggilan hidup kita yang Tuhan telah sediakan bagi kita, untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan kita. Apabila kita bawa dalam doa, minta bantuan Allah, penyelenggaraan ilahi itu nyata. Allah kita adalah penyelamat. Di bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan seorang Mesias, bahwa kita sebagai umat manusia punya banyak keperluan, punya banyak kebutuhan, dan yang paling dalam kebutuhan kita adalah hadirnya penyelamat dalam kehidupan kita. Ini sebenarnya tampak juga dalam kehidupan kita sebagai warga negara bangsa Indonesia ini. Sebentar lagi kita akan mengadakan pemilu dan kita akan memilih pemimpin yang bisa memimpin kita. Setiap beberapa periode kita akan dan terus melakukan ini. Ada pemilu, ada kampanye, dan kita akan memilih para pemimpin yang bisa memimpin kita. Artinya apa? Bahwa sebenarnya kita memiliki sikap, memiliki ruang di dalam diri kita, suatu kebutuhan akan seorang pemimpin, sesuatu yang lebih besar daripada kita, yang bisa menuntun kita kepada kebahagiaan, kepada kesejahteraan. Bahwa setiap dari kita punya ruang, punya hasrat untuk terus meminta kedatangan seorang penyelamat, seorang pemimpin yang bisa membantu kita.
Artinya apa? Ini berbicara tentang keterbatasan kita sebagai manusia. Sampai kapanpun kita nggak akan bisa hidup sendiri. Dari awal kehidupan kita, kita terlahir kepada satu keluarga. Dalam perjalanan kita, seberapa kaya pun seorang itu, seberapa kuat pun seorang itu, dia nggak akan bisa hidup sendiri. Dia pasti memerlukan bantuan orang lain. Akan selalu ada ruang di dalam hati kita, akan selalu ada hasrat di hati kita untuk seorang penyelamat. Sesuatu yang lebih besar yang bisa menuntun kita. Bicara tentang kelemahan, bicara juga tentang hasrat kita. Dan ini baik, terutama apabila kita mengarahkan ini kepada Allah sendiri. Bahwa kita punya hasrat. Dan jangan sampai salah, hasrat yang tepat adalah menginginkan Allah dalam kehidupan kita. Terkadang masalah-masalah ini datang dari luar menghempas kita. Tapi seringkali juga masalah-masalah ini kita buat sendiri. Dan kita nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Dan kita mohon penyelamat, seorang penolong. Dan dalam bacaan Injil kita menyaksikan seorang penyelamat, Allah yang murah hati, yang menyediakan bagi kita apa yang kita perlukan. Yesus tahu apa kebutuhan kita. Yesus tahu. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Dan seringkali kita merasa bahwa kita nggak bisa ditolong. Kita merasa bahwa kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kita merasa bahwa nggak ada jalan keluar. Tetapi mujizat besar ini terjadi pada saat apa? Pada saat umat yang hadir di sekitar Kristus mau menyerahkan bahkan sedikit secuil dari apa yang mereka miliki. Intinya adalah penyerahan diri. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bahkan permasalahan kita serahkan kepada Allah. Allah, ini masalahku. Allah, ini yang mampu aku berikan kepadamu. Jadikanlah ini suatu persembahan bagimu. Dan jadikanlah apa yang aku miliki ini, kelemahanku, apa yang aku miliki, talentaku sedikit dari apa yang aku miliki, jadikanlah sebagai suatu mujizat besar. Allah menyediakan, penyelenggaraan ilahi itu nyata. Mari kita yakin dan percaya, dan dalam perayaan Ekaristi ini kita memohon supaya Allah memampukan kita untuk bisa memberikan diri kita secara utuh. Dalam masa-masa sulit, kita harus dengan penuh iman percaya bahwa mukjizat itu nyata, bahwa penyelenggaraan ilahi itu nyata dalam kehidupan kita. Dan dalam perayaan Ekaristi ini kita menyaksikan bahwa Allah sendiri yang memberikan dirinya sebagai santapan rohani bagi kita.